Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin. Radhiyallahu ankum ila an qala thumma la budda lahu min an-niyyati fi zaman ta'allumil ilm. Idhin niyyat hiya al-aslu fi jamil ahwali qawli alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Hadithun sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yutasawwar bi surati amali dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yutasawwar bi surati al-amal al-akhirah thumma yasiru min amali dunya bi su'in niyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan dari kajian ta'alim muta'alim kepada bab niat dalam mencari ilmu. Bagi yang mempunyai kitab buka halaman 12. Yaqulul musannif thumma la budda lahu minan niyyah. Kemudian setiap pelajar, setiap para penuntut ilmu, setiap hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan makna tafhim atau pemahaman di dalam agama, maka hendaknya orang tersebut menata niatnya. Saat kita belajar, kita hadir majelis ta'lim, kita mendatangi guru, mendatangi ulama, hal terpenting yang mesti kita pahami adalah bagaimana cara kita bisa menata niat di dalam hati kita, ya. Karena niat ini memiliki peranan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niat menduduki kedudukan separuh dari agama. Menunjukkan begitu pentingnya masalah niat. Apalagi kalau tujuan orang tersebut adalah menuntut ilmu Allah, ya. Jadi jangan hampa dari hati kita ini niat. Kita hadir ke majelis ini harus kita bisa menata niat. Ketika mau belajar kita menata niat. Perbanyak dengan niat baik. Karena Imam Al-Haddad itu memberikan salah satu panduan niat ketika kita mau menuju majelis ilmu atau ingin mendatangi ulama untuk menimba ilmu. Dan ini sangat disunnahkan dan dianjurkan bagi setiap penuntut ilmu untuk membaca niat tersebut, ya. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, niatku belajar mengajar, wan naf'u wal intifa, mengambil manfaat dan memberikan mendatangkan manfaat. Nah, ini niat semua ini tertata niatnya. Niat belajar kemudian mengajarkan ilmu yang dipelajari.
Niat belajar kemudian mengamalkan ilmu yang didapatkan dari pelajaran yang dia dapatkan. Niat datang ke majelis ilmu, mendatangi ulama untuk mengambil manfaat dan mendatangkan manfaat untuk banyak orang dan orang di sekitar. Ini penataan niat. Ya. Jadi kalau ada yang bingung apa niat saya kalau hadir majelis, ini salah satu. Ya. Di atas berniat untuk mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini tuntunannya. Ya. Apa namanya, penataan niatnya. Di atas daripada itu mengharap ridho Allah. Wal ifada wal istifada, mengambil faedah, mendatangkan faedah untuk orang lain. Ya, itu namanya niat. Wal had ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk niat untuk bisa berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk niat kalau kita mau belajar. Wadalalata 'alal huda, untuk mendapat petunjuk yang dengan petunjuk itu mengarahkan kepada jalan yang lurus. Itu juga diantara niat seorang penuntut ilmu ketika dia mendatangi seorang guru atau majelis ilmu. Jika dia belajar, niat untuk mendapat petunjuk yang dengan itu petunjuk dia mengetahui dan mendapatkan jalan yang lurus. Ya. Wabtigha mardhatih, mendapatkan, mengharapkan mardhatihi subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah. Ini utama. Ya. Utama. Kalau ini orang banyak niat baik ketika menghadiri majelis yang baik, jangan permasalahkan paham dan tidak paham. Itu nomor sekian. Karena dengan dia punya modal banyak niat baik, tertata niatnya di dalam hatinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, nanti berjalan waktu niat itu yang akan membuat orang tadi mendapatkan apa yang dia niatkan tanpa dia sadari. Ya. Tapi bukan menghadirinya sesekali. Ya. Karena kesungguhan di dalam menuntut ilmu juga dibutuhkan. Ya. Pengorbanan di dalam menuntut ilmu Allah, agama, itu juga dibutuhkan. Kesabaran di dalam melawan nafsu jelek yang ada di dalam batin kita, yang keseringan menghalangi tujuan baik kita, itu perlu dilawan. Ya, disabarkan dirinya, jangan dia dengarkan bisikan hatinya. Nah, seperti itu ternyata dibutuhkan di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Seperti yang Imam Syafi'i katakan, ya, tidak ada orang itu lahir alim. Tidak ada orang lahir keluar dari perut ibunya tiba-tiba alim, tidak ada. Ya. Nabi Muhammad aja berguru. Rasulullah itu punya guru yang ngajarkan beliau, namanya Jibril. Ya. Gurunya Nabi Muhammad, Jibril perantaranya, walaupun pada hakikatnya adalah Allah. Ya. Sampai waktu pertama kali turun itu ayat Al-Quranul Karim di Jabal Nur, apa bunyi ayatnya? Iqra, bacalah, kata
kata Allah. Ya, dibilang Jibril, ya Muhammad, Iqra, baca. Apa yang mau dibaca? Yang mau dibaca itu apa? Artinya maksud Iqra ini bacalah, ya pelajari. Kalian ini, untuk kita ini belajar. Ya. Tidak bisa baca, ya belajar huruf, belajar angka, belajar huruf yang mengajarkan, yang mengantar kita kepada bisa membaca. Dengan itu bisa mengetahui, dengan itu bisa memahami. Ya. Apa dijawab Nabi? Ya. Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Apa yang mau dibaca? Bilang ke Jibril. Iqra, kata Jibril, baca lagi 2 kali, sampai ke 3 kali, baru dijelaskan sama Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil 'allamal insan. Jadi seperti itu, ya. Prosedurnya memang harus seperti itu. Jadi tidak ada orang itu lahir dalam keadaan, wah tiba-tiba alim. Tidak ada. Kalau Nabi saja seperti itu, apalagi selain Nabi, kita manusia biasa. Ya. Nah, butuh kesungguhan di dalam belajar, menuntut ilmu. Niat sudah ada, tapi kesungguhannya harus juga ada. Ya. Nah, cukup dengan niat saja, niat tapi dia tidak wujudkan niatnya, berarti ini orang telah mendustai niatnya, membohongi niatnya. Ya. Ana niat malam ini mau hadir majlis, ana niat malam ini mau ikut hadroh kosong, dan ana niat besok mau hadir maulid. Ana niat hadir majlis, pas time dan waktunya bismillah pada jalan, berarti dia bohongi niatnya, karena tidak ada kesungguhan di dalam niatnya. Orang itu ketika ada kesungguhan, ya, ketika ada azam atau niat di dalam dirinya, dalam jiwanya ada niat, ada kesungguhan, ya, apa yang tidak bisa dengan izin Allah? Yang menurut orang susah, tapi kalau dia sungguh-sungguh pasti bisa. Ya. Manjat wajat, orang yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Ya. Apa yang membuat dia bisa dapat? Kesungguhannya. Kesungguhannya itu yang membuat dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya. Apalagi kalau diiringi dengan niat baik, karena niat ini punya peranan penting dari setiap amal orang gitu. Karena niat itu sebagai motivator, pendorong. Ya. Dia sebagai penyemangat, pendorong si yang berniat ini. Dengan dorongan dari niat dan kesungguhan yang ada pada dirinya, maka semua yang berat baginya bisa dilaluinya, yang menurut dia tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya. Hanya di sini musannif mengatakan, kemudian setiap pelajar harus menata daripada niatnya ketika mau belajar. Karena niat pokok dari segala amal ibadah. Lalu Nabi Muhammad di dalam hadis sahih beliau bersabda, berapa banyak, ya, perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan dunia. Jadi ada orang beramal, amal perbuatannya ini kalau kita digambarkan gambaran dunia amal. Ya. Tapi karena didasari dengan niat yang baik, kemudian adanya dari amal bentuk dunia itu ikhlas, ya, maka berubah, ya, tingkatannya menjadi tergolong amal akhirat. Padahal amalnya dunia,
amalannya dunia. Gambaran yang dikerjakan itu dunia. Tapi di dalam hatinya untuk melakukan amaliyah dunia ini, dia tanamkan niat yang baik, niat yang mulia, ada nilai ikhlasnya, ya. Niat yang baik banyak. Gambarannya dunia. Ente mau ke pasar seorang pedagang buka toko, gambaran dunia bukan yang ente cari saat itu, gambaran dunia. Ente pedagang, ente mengerjakan satu pekerjaan, ente ke kantor, ente itu gambaran dunia semua. Tapi waktu dari rumah, sebelum keluar rumah dia berniat, ya Rob, kalau aku berniat, kalau seandainya rezekiku dengan dagangku hari ini ya berlimpah, aku niat mau bersedekah, aku niat untuk bantu masjid, aku niat untuk meringankan kesusahan orang yang susah, aku berniat ini, banyak niat baiknya. Karena niat baiknya, kemudian diiringi dengan keikhlasan di dalam niatnya tadi itu, lalu dia keluar dan mengerjakan amalan pekerjaan dunia. Yang seperti itu, kata Rasul, walaupun gambaran dunia tapi niatnya baik dan mulia, maka bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diriwayatkan satu orang yang mendapatkan pahala yang tidak terhingga di akhirat. Pas hari kiamat bingung yang mau didatangkan pahala ini. Ya Allah, Anda tidak pernah melakukan ini, tidak pernah Anda berbuat ibadah seperti ini. Ya, kata malaikat, tapi Allah melihat kesungguhan niatmu, niat baikmu. Walaupun tidak di dunia melakukannya ya, secara realita, tapi Allah dengan melihat dan mendapati kesungguhan niat di dalam dirimu, Allah memberikan pahala untukmu ya, dengan apa yang telah kau niatkan waktu kau masih hidup. Padahal tidak dia lakukan. Apa niatnya? Dia jalan, kemudian dia melihat gunung, bukit, lalu berhayal. Nah, hayalannya itu ya, memotivasi dia niat-niat baik banyak. Umpama, ya Allah, kalau saja itu bukit aku punya, kemudian Allah ganti jadi emas, ya, sekampung ini yang belum haji umroh, belum ke Baitullah, aku berangkat. Tidak ada insya Allah yang kelaparan di kampung ini. Jadi orang yang butuh pasti terpenuhi kebutuhannya. Kalau ini bukit punya aku dan berubah jadi emas, cuma niat begitu aja. Tapi kesungguhan niatnya dinilai sama Allah. Seumpama itu bukit dijadikan betul emas dan punya menjadi miliknya, Allah mengetahui dia pasti akan mewujudkan niatnya. Dia tidak akan membohongi niatnya. Jadi walaupun di dunia dia tidak dapatkan hayalannya, amaliannya, angan-angannya, tapi kesungguhan niatnya itu yang memberikan dia pahala, seolah-olah dia betul-betul melakukannya. Oh, jadi seperti itu kata ini hamba Allah. Baru karena niat baiknya, ya, karena banyak niat. Memang penting niat, ya. Kita hadir ke setiap tempat yang di situ disebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Jangan pernah lupa niat baik. Banyak-banyak niat baik. Ya, banyak-banyak pasang tanam ke niat baik. Apa kau punya hajat, minta sama Allah di dalam hatimu. Niatkan. Niatkan dengan baca Quran, niatkan dengan baca sholawat, niatkan dengan zikir, niatkan dengan ini. Niat banyak-banyak. Ya. Salafun salih di Hadramaut itu ya, senantiasa mengajarkan kepada anak-anak mereka itu niat-niat yang baik seperti mereka mengajarkan anak-anaknya qiraatul Fatihah. Fatihah itu kalau salah di dalam sholat dibaca, bagaimana hukum sholatnya? Berarti penjagaannya ketat enggak untuk si anak dari bapak untuk anak tadi biar Fatihahnya betul. Begitulah mereka mengajarkan masalah niat baik di dalam hati anak-anaknya. Padahal belum tentu itu anak mendapati apa yang diajarkan dari niat baik oleh orang tuanya. Nah, kalau kau keluar dari rumah, niat. Jika ada yang butuh bantuan, kau bisa bantu. Nah, niat. Ya, kalau kau mau keluar,
Jika kau melihat ada batu di jalan mengganggu orang yang lalu lalang lewat kendaraan, kau singkirkan batu. Nah, kalau seandainya kau mau keluar, ya, niat kalau seandainya di perjalanan ya, ada butuh bantuanmu, sebisa bantu. Ada paku, niat bersihkan itu dari jalanan biar orang tidak terluka. Pertanyaannya apa yang diniatkan itu pasti ditemukan di waktu dia keluar itu belum tentu. Ya. Tapi sudah tertanam di dalam hati mereka itu niat-niat yang baik sebelum mereka keluar dari rumah. Ya. Nah, ketika itu niat baik ditangkap sama Allah, ada kesungguhannya, maka itu sudah bernilai pahala. Walaupun dia tidak melakukannya. Walaupun dia keluar tidak ketemu sama orang minta tolong, walaupun dia keluar tidak menemukan batu yang mengganggu perjalanan orang, paku, benda tajam dan sebagainya, walaupun dia tidak temukan, tapi karena kesungguhan niatnya. Umpama dia betul-betul di jalan ada orang minta tolong, pasti dibantunya. Umpama betul-betul ada di jalan itu batu, paku, benda-benda tajam yang membahayakan dia dapatkan, pasti disingkirkannya. Ya. Maka dia akan lakukan itu karena dia sudah berniat. Ya. Jadi berapa banyak ada gambaran orang, kata Rasulullah, amalannya dunia, tapi berubah menjadi amalan akhirat gara-gara niat baik yang ditanamkannya di dalam hatinya. Gara-gara itu aja. Ya. Wa kam min amalin yutasawwar bi surati amalil akhirah, thumma yasiru min amali dunya bisu'in niyyah. Begitu juga sebaliknya, kata Rasulullah. Ya. Ada amalan yang sepertinya tergolong amalan akhirat, bentuknya amalan akhirat. Ya. Kemudian di sisi Allah menjadi amalan dunia karena didasari niat yang buruk dan tidak ikhlas. Ya. Bersedekah, gambaran dunia apa akhirat? Amalan akhirat. Ya. Hadir majelis, ini gambaran amal akhirat atau amalan dunia? Akhirat. Qiraatul Quran, salat berjamaah, itu semua gambaran akhirat. Ya, semuanya bentuk ibadah itu gambaran. Tapi karena dia punya niat jelek, salah niat, tidak ada keikhlasan di dalam niatnya. Dia hadir majelis niatnya untuk dibilang sama orang, ya, berilmu, kelak menjadi orang alim. Dia hadir majelis, dia menuntut ilmu biar tujuannya dihormati orang karena ilmunya. Dia hadir, dia baca Quran biar didengar orang, merdu suaranya, dipuji. Dia bersedekah biar dibilang orang dermawan, dia senantiasa bersedekah, loyal, ya, tidak genggam tangan, buka tangan dengan ibadah akhirat itu. Dia membantu orang, mungkin niatnya dia mendapat ucapan terima kasih. Kalau kagak dibilang makasih, ngomel, tidak terima, mama. Ya. Itu gambaran akhirat semua. Tapi ketahuilah, ketika niat buruk ada di dalam gambaran akhirat sekalipun, di mata Allah itu tidak ada artinya. Di mata Allah tetap itu amalannya dunia, walaupun gambaran yang dikerjakan adalah amalan akhirat. Walaupun amalannya akhirat. Beda dengan yang pertama, amalannya dunia, niatnya baik, ikhlas dalam niatnya, berubah jadi amal akhirat. Yang kedua, kata Nabi, ada orang yang beramalan amalan akhirat, tapi karena su'in niyah, jelek niatnya, tiada keikhlasan dalam niatnya, maka di mata Allah itu amalan dunia. Mana Allah mau menerima kalau amalannya dunia? Ya, Allah tidak mau menerima kecuali yang berkaitannya sama Allah, sama akhirat. Ya, ikhlas semuanya karena Allah. Ya. Orang yang ikhlas di dalam kebaikan itu tanda-tandanya minimal satu. Ya, ini yang kadang susah dihilangkan sama orang. Kalau seandainya bisa dihilangkan, bagus. Apa? Kalau kita berbuat baik, jangan pernah kita ingat. Lupakan, cepat-cepat lupa.
Ya, cepat-cepat lupakan. Itu tanda-tanda orang tersebut ikhlas. Ya, antara banyak tanda yang lain. Ini salah satunya, yang paling berat. Ya. Kalau sudah kita beramal baik kepada seseorang, ya, pengen tahu tandanya itu perbuatan amal baik kita tuh, ya, akhirat apa tidak akhirat, ikhlas atau tidak, jangan pernah ingat kebaikanmu. Jangan pernah ingat kebaikanmu. Tapi mesti engkau ingat kebaikan orang. Kebaikan kita jangan kita ingat. Kebaikan orang kepada kita itu yang mesti wajib kita ingat. Jangan lupakan kebaikan orang kepada kita. Ya. Tapi jangan pernah ingat-ingat kebaikanmu untuk orang. Ya. Kalau kau masih ingat kebaikanmu untuk orang, maka tidak ada ikhlas dalam kebaikan yang sudah kau berikan. Ya. Oh, 10 tahun yang lalu aku yang 10 tahun. Allah, udah 10 tahun amal kebaikan masih diingat, ya hafalnya. Sering saya bilang itu, mau jadi madid musyawarah. Madid musyawarah. Entah lagi Ramadan, film itu ada. Ya, saya kalau sudah film apa itu, para pencari Tuhan kan. Ya, madid musyawarah. Demen aku mau madid tuh. Itulah nggak mesti madid tuh. Demen kalau memang itu asli orang tuh, citak palanya. Masa beramal baik bawa buku notes. Hari ini sedekah sekian, hari ini ngasih bulan, hari ini nolong, semua dicatat sama dia. Ngalahin yang sudah ditugaskan Allah untuk mencatat. Ada kibun atid, dia tidak mau kurang puas nyatat sendiri. Jadi semua amal baik dia dicatatnya. Ketika ketemu sama orang di jalanan atau bagaimana, dia buka buku dulu. Wah, aku pernah buat baik sama dia. Dia butuh bantuan. Nanti orang tersebut didatangin sama dia. Ya. Anak mau minta tolong ini. Waduh, saya sibuk, kata dia ini. Dulu, kata dia. Nih lah, tanggal sekian, bulan sekian, aku pernah bantu kau. Sekarang kau tidak mau bantu. Ingat, jadi catat. Jangan seperti itu. Ya. Itu boleh kalau kita ngeliat sekilas itu film buat kita lucu ya. Tapi untuk kita harus jadikan pelajaran. Itu diantara tanda tidak ada keikhlasan dari amal baiknya. Dan jeleknya niat pada hatinya. Amalannya akhirat tapi tidak ada keikhlasan. Nah, ini yang paling sulit ini diupayakan. Kalau udah berbuat baik, lupakanlah kebaikanmu yang pernah kau berikan kepada siapapun, apapun bentuknya, apapun, jangan pernah ingat. Tapi jangan pernah melupakan kebaikan orang kepada kita. Ya, itu diantara tanda-tanda ikhlas. Ya. Ikhlas ini jangan pernah disepelekan. Ya. Ikhlas itu, tidak boleh. Jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kebaikan. Jangan pernah. Ya, bisa jadi itu yang kecil kebaikan itu menyebabkan kau masuk surga. Ya. Dan sebaliknya, jangan pernah menyepelekan pula dosa sekecil apapun, yang paling kecil perbuatan dosa. Jangan pernah disepelekan. Bisa jadi itu yang menyebabkan kau terseret di jurang neraka. Ya. Dan jangan pernah kita mengingat-ingat kebaikan yang pernah, sekecil apapun kebaikan yang pernah kita sorofkan kepada orang, yang kita berikan kepada orang, apalagi kebaikan yang besar. Ya, itu yang harus cepat-cepat dihilangkan. Ya, tidak boleh kita mengingat-ingatnya. Ya. Dan keikhlasan itu mempunyai peran yang besar di sisi Allah. Ya. Nah, diceritakan seorang alim namanya Syekh Ahmad bin Miskin, binnya bin Miskin, ya. Syekh Ahmad bin Miskin ini di tahun ketiga 300 Hijriah, mungkin di tahun 300-an atau 400-an Hijriah, ya 14 tahun, kurang lebih 10 abad yang lalu, ya 1000 tahun yang lalu. Ada Syekh Ahmad bin Miskin di Baghdad. Ya, ini punya istri, punya anak. Wah, dalam keadaan terpojok, dan dia butuh bantuan.
Ya. Dia butuh bantuan yang hampir orang yang didatanginya itu belum bisa membantu. Baik itu kebutuhan kehidupan dia sehariannya untuk anak atau yang istri yang dinafkahinya. Sana sini pergi pinjam sana pinjam sini minta tolong, belum ada yang bisa bantu. Akhirnya dia ketemu sama salah satu temannya, teman masa belajarnya, namanya Muhammad. Ya. Ini orang dua-duanya orang alim, ya orang alim dan sabar. Syekh Ahmad ketemu Syekh Muhammad, dilihatnya sedang duduk bersandar di tembok rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad. Pas dilihat, oh iya betul. Kenapa ente seperti ini? Kata temannya tadi. Ya Ahmad, Mabika, ada apa dengan ente? Kok kelihatan taban, capek, kayak orang banyak beban pikiran? Bilang dia, anak ini bawa sertifikat rumah, mau jual rumah, tapi tidak ada yang mau membelinya. Untuk apa kau jual rumahmu? Aku mau tinggal di mana? Kami kesusahan saat ini. Inilah satu-satunya harta yang bisa kami kelola untuk menyambung hidup. Kebetulan temannya ini Syekh Muhammad ini habis dari pasar bawa makanan banyak sama beberapa minuman dan manisan. Ya. Wah, Ahmad sama istri sama anak ini udah 2 atau masuk hari ketiga belum masuk ke perut mereka makanan minuman. Anaknya merintih nangis kelaparan. Rumah dijual. Melihat wajah tuh memang wajah orang-orang yang lama ndak mengkonsumsi makanan atau minuman. Tahu ini temannya cuma. Sudah dosa ente jual rumah ente. Ya, karena kalau ente jual kau tak tahu bakal kemana nanti berteduh. Tetap dengan di rumahmu, bukan rumah mewah, namanya rumah orang miskin. Ini rizki untukmu dan istri anakmu di rumah. Cepat kau pulang, kenyangkan mereka. Senangnya dia melihat itu, ada beberapa potong roti yang bisa cukup untuk mungkin 2 atau 3 hari. Ya. Mungkin dalam waktu 2-3 hari dia bisa berupaya, berusaha kan gitu. Sama beberapa manisan. Ya, mungkin yang dimaksud di sini kismis atau kurma atau sirup lah bahasanya. Lalu dia ucapkan banyak terima kasih, bergegas ke rumah dengan wajah ceria. Ya. Bakal senang istri sama anaknya nih karena dia bawa rezeki, bawa makanan yang bisa dimakan. Tengah jalan, dia dari kejauhan melihat ada seorang perempuan yang sedang menuntun, di sampingnya itu berdiri anak kecil, ya. Anak kecil, 3 anak. Dilihat sama anak-anak itu berkaca-kaca mata 3 anak ini ngelihat, bukan ngelihat Syekh Ahmadnya, tapi ngelihat yang dibawanya. Rupanya ini si perempuan, si ibu sama 3 anak ini lebih parah dari Syekh Ahmad, dari istri dan anaknya. Ya. Belum makan sama sekali. Beberapa hari belum masuk ke dalam perutnya makanan. Melihat itu anak berkaca-kaca sampai ibaratnya kalau orang dahaga tuh kehausan itu melihat sesuatu yang segar gimana ya gitu. Dilihatin sama Syekh Ahmad sambil dia membawa makanan itu, dilihatin ini anaknya ngeliatin ini makanan yang dibawa tuh. Lalu dari kejauhan, dari jarak yang udah cukup dekat, si perempuan ini, si ibu ini berkata, irhamna, kata dia. Rahmati kami, sayangilah kami, katanya. Ya. Sayangilah kami, ya. Karena anak punya anak ini udah berapa hari nggak masuk ke dalam perutnya makanan, termasuk saya. Belum berpapasan ini. Ya, tapi dengar Syekh Ahmad. Dia mikir sambil berjalan itu, istri dan anakku juga sama, belum makan berapa hari ini. Ya. Akhirnya ketika sudah berpapasan,
Kan diam aja nih si Ahmadnya, belum menjawab. Karena mungkin jaraknya berapa meter, 3 meter gitu. Pas sudah berhadapan, si perempuan ini, si ibu ini bilang, kalau kau tidak mau memberikan minimal, jangan biarkan anakku lapar. Biarkan aku tidak menerima, tapi tolonglah bantu anak-anakku Nina. Jangan dia yang kelaparan, biar aku kelaparan. Nah, mendengar itu tidak kuat. Ya. Saat dia ngomong, si ibu itu ngomong, ada Ahmad bin Miskin ini seperti dia berimajinasi, berhayal surga itu turun ke hadapan mukanya. Lalu surga ini berkata, "Ya Ahmad, ya, maukah kau menikah denganku?" Surga itu berkata kepada ini, karena lapar, mungkin orang lapar kan menghayalnya kemana-mana. Tapi ketika dia melihat kesengsaraan ini perempuan sama anak-anaknya, ya, paling tidak kasih makan anakku biar dia selamat, walaupun aku tidak, kata si ibu. Di situ langsung dia berhayal, dalam hayalan surga itu turun dan dihadapkan Allah ke hadapannya. Lalu si surga ini berkata, "Ya Ahmad, maukah engkau meminangku dan menikahiku?" Kata Ahmad, "Mau." Maharnya, kata surga, kenyangkan perut mereka. Yang minta sama kau tadi, itu mahar untukku, katanya. Cukup kau kenyangkan mereka, kau dapatkan aku, kata si surga yang yang di imajinasinya dia, yang dihayalan si Ahmad ini tadi. Tanpa berpikir 2 kali, langsung semua dikasih sama ibu itu. Ya. Langsung semuanya dikasihkan sebagai mahar dia untuk mendapatkan surga. Nah, ini juga bisa kita jadikan pelajaran, ya. Kalian yang punya anak gadis ketika dilamar sama orang baik, keluarga baik, jangan mikirkan masalah mahar. Ya, kebaikannya mereka, keluarganya, apalagi ini orang alim dekat sama Allah bisa menjadi imam baik untuk gadis anak-anakmu nanti. Itu lebih daripada mahar asli yang kau dapatkan. Mahal gambaran, maksud mahar yang sifatnya fana, tidak kekal. Duit ini dan itu. Ya. Nanti sudah mendapatkan asli mahar. Kalau dia memang seorang calon menantumu, keluarga bagus, alim, berilmu, layak untuk putrimu, ya, untuk menjadi imamnya. Ya. Itu sudah mahar, untuk hakikat mahar kau dapatkan, bukan materialnya, bukan finansialnya, itu habis, ya. Nah itu, ini Ahmad ketika bilang maharnya aku untuk mendapatkan kebaikan ini surga nih, ini kan dia ditawar surga, mau lamar surga, maharnya kenyangkan, nggak mikir 2 kali, yang penting aku dah dapat surga, udah kenyang ini, udah terima kasih sampai nangis ini si ibu ini tadi, dan mendoakan si Ahmad. Ya. Apa dalam doanya? Semoga Allah merahmatimu, memberkahimu. Dikit aja doa orang kenyang miskin ini tadi, si ibu tadi. Makan dengan lahapnya ini anak-anaknya. Dan ibu ditinggal. Tapi tidak jadi balik. Ahmad bin Miskin balik mau bawa apa? Tangan kosong. Yang ada nanti kalau istrinya nggak sabaran, diomelin. Duduklah dia bersandar di dinding rumah orang lagi. Dalam keadaan, ya, bersabar terhadap apa yang Allah datangkan. Tiba-tiba ketemu lagi sama temannya yang ngasih roti. Temannya roti balik lagi ke pasar. Setelah ngasih itu balik lagi ke pasar, balik ke pasar. Nah, ya Ahmad, kenapa itu masih di sini? Aku tidak bisa pulang. Soalnya tanganku kosong, tidak bisa bawa apa-apa, istri anakku kelaparan. Ya, kata si temannya si Muhammad, nah yang tadi ku kasih, ada orang yang lebih butuh, aku berikan kepada dia. Oh, aku mau bantumu, tapi inilah yang ada pada diriku, kata temannya tadi. Ya. Kecuali untuk dirimu sendiri bisa dosa, kata dia. Jalan lanjut aja, kata dia. Udah tidak bisa lagi, tidak bisa dipaksakan juga. Ya. Nah, akhirnya balik di tengah jalan, si Ahmad tidak ikut balik, dia bersender aja. Ketemu sama beberapa orang kampung itu, bertanya namanya, "Syekh Muhammad, waalaikumsalam. Lihat Ahmad kah? Lihat Syekh Ahmad kah? Kenapa kalian ini kok bergetan bahasanya?"
Itu ada orang bawa harta tidak terhingga banyaknya ke rumah Ahmad. Tak tahu orang dari mana. Ya, bawa sekian apa namanya? Sekian apa namanya itu? Bakul lah, bakul onta itu nah. Semuanya duit sama perhiasan. Kemana ditujukan? Ke Ahmad. Salah alamat kali. Kagak, betul. Mereka tuh bertanya mana rumahnya Fulan. Maksudnya Ahmad yang ditanya ini abahnya. Abahnya udah meninggal. Terus yang bawa harta banyak kekayaannya, adakah ahli waris yang masih hidup? Ada, Ahmad. Ini tadi gitu kan. Ya. Yang betul. Balik lagi Syekh Muhammad bilang, ya Pak Ahmad, cepat balik. Ada apa? Kenapa dengan istri anakku? Bukan dengan istri anakmu. Ada orang bawa harta kekayaan tidak terhingga, tidak terhitung lagi, yang dicari kau. Katanya ini milikmu. Kaget Ahmad. Bergegas dia Pak. Sampai di rumah betul. Betul. Bukannya hayalan. Ya, bukan hayalan. Ditanya detail betul. Kata yang bawa ini harta, wahai Ahmad, ayahmu dulu punya kerjasama dengan ayahku di sini, di kampung ini, di negeri ini. Kemudian bangkrut, tidak maju, tidak sukses, tidak berkembang usahanya. Ya, lalu ayahmu sakit. Nah, sebelum aku hijrah untuk membuka usaha di negeri yang sebelah tangga tempat lain, di Syam, di Baghdad, ayahmu punya tabungan 30 tahun. Semuanya itu harta dititipkannya kepadaku untuk diusahakan, diputarkan. Nanti bagi hasil. Ya. Lalu aku berangkat membawa harta tabungan 30 tahun punya ayahmu, dan aku modalkan. Aku jadikan modal usaha dengan campurnya hartaku. Dan itu sudah berlalu 30 tahun yang lalu. Ya. Nah, alhamdulillah itu diberkahi sama Allah usaha tersebut, kongsian aku dengan ayahmu, dan aku ingin mengembalikan hak punya ayahmu 30 tahun yang terkumpul selama 30 tahun. Bayangin kalau seandainya 1 miliar berarti separuh 500 gitu kan. Ya itu kalau 30 tahun. Kalau per tahunnya dia dapat 100 miliar, berarti kalikan 3 umpama. Kalian kan demen kalau menghayal bab yang gimana gitu ya. Akhirnya kaget Ahmad, senangnya bukan main, sujud syukur dia sama Allah, yang istrinya nangis sujud syukur, yang anak semua serba berkecukupan. Yang terlintas pertama di Ahmad si ibu dan anak tadi. Ya, dia meyakini, dia yakin yakin berkah daripada sedekahnya kepada yang lebih membutuhkan. Ya, dia cari itu ibu sama anak 3 tadi, dan dia dapatkan, lalu dinafkahi sama Ahmad seumur hidup. Siapin rumah, siapin baju, makanan. Jadi yang tadi miskin ini tadi, yang dia yakini dengan perantara sedekahnya kepada orang miskin ini tadi, ya Allah ganti lebih di dunianya yang tidak dihingga-hingga. Ya. Dia tidak mau lihat orang kelaparan, dimuliakannya, dinafkahinya, difasilitasin sama dia. Ya, si ibu dan anak itu disekolahin anaknya, alhasil kampung itu ya tidak ada yang miskin. Ya, karena sedekahnya si Ahmad ini tadi. Setiap hari dia tidak pernah absen bersedekah. Ya, per harinya itu 1.000 dirham. Ya, 1.000 dirham. Ya, bukan dinar, dirham, perak ya. Kemudian ketika berlalu 1 tahun, usahanya melejit lagi. Dia jadi dirham berubah menjadi dinar. Per hari bersedekah, mengeluarkan uang ya, dengan sedekahnya 1.000 dinar. Dan begitu bertambah terus hartanya dengan sedekahnya tadi bertambah. Ya, lalu terlintas di dalam hatinya, lintas saja. Alhamdulillah, karena aku kebaikan yang kulakukan ini, semua yang lapar ini kenyang, yang nganggur kerja, yang susah bahagia, ya.
Yang tidak ada tempat ibadah mungkin masjid dulu selesai. Yang bangun pesantren, majelis, yayasan selesai. Lintas saja di hati. Malamnya dimimpikan dia sama Allah. Dimimpikan sama Allah. Di dalam mimpi itu dia dihadapkan pada keadaan yang sangat dahsyat, yaitu dikumpulkan orang di mahsyar. Orang lagi dikumpulkan di padang mahsyar. Kiamat ini dalam mimpinya dia lihat. Dia melihat di mimpinya itu, dia melihat dirinya salah satu daripada orang yang berkumpul di mahsyar. Jadi mimpi ketemu mimpi, melihat mimpi. Dia mimpi, tapi dalam mimpi dia melihat dirinya. Berarti mimpinya itu mimpi lagi gitu. Apa yang dilihat sama dia? Dirinya sendiri. Ya, dia melihat dirinya itu saling melihat manusia di mahsyar itu seperti air ombak, seperti ombak yang bergulung satu sama lain, saling naik, injak-injak saling kayak ombak. Dia termasuk di dalam. Untuk menunggu apa? Untuk menunggu yaumul hisab. Hari perhitungan. Keadilan Allah. Sampai tiba namaku dipanggil. Dia melihat dirinya dipanggil, dibawa sama malaikat, dihadapkan pengadilan Allah. Lalu Allah berkata kepada malaikat, datangkan dosa yang pernah dia lakukan, artinya kehilafannya. Walaupun dia seorang ulama, orang soleh, didatangkan, wah berat timbangan dosanya. Datangkan, habiskan, udah habis, ya Rob habis. Datangkan amal kebaikannya, timbangan kebaikan. Didatangkan amal kebaikan. Itu dikit aja beratnya. Ya. Masih ada lagi lah kata Allah kepada malaikat. Masih ada ya Rob, masih ada. Ambil semua kata Allah kepada malaikat. Letakkan di timbangan neraca kebaikannya. Ditimbang semua habis, amal kebaikannya seimbang, balance antara timbangan dosa sama timbangan pahala. Lalu Allah berkata kepada malaikatnya, masih adakah? Habis ya, nggak ada lagi. Tidak ada lagi kebaikan yang dimilikinya, semuanya sudah di atas neraca timbangan ini. Tidak ada lagi maksiat dosa yang pernah dilakukan khilafannya, kecuali sudah di atas masing-masing tempat timbangannya. Ya. Sudah dipastikan kata Allah kepada malaikat, tidak ada lagi, tidak ada ya Allah. Kata Allah, masih ada satu. Apa ya Allah? Satu kata Allah, tangisan air mata orang yang kelaparan yang pernah dikasihnya waktu dia di dunia. Tangisan air mata seorang ibu bahagia karena diberi makanan sehingga ibu sama anaknya ini tidak kelaparan. Nangis ibu itu bahagia, itu air mata ibu itu dijadikan pemberat neraca si Ahmad ini. Ya. Kemana semua amal-amal yang sehari sedekah 1.000 dinar ini, itu tidak memberatkan timbangan, tidak sama sekali memberatkan. Ada amalan-amalan yang lain yang memberatkan, tapi ketika dia udah tajir, duit banyak, infak sedekahnya masya Allah tidak terhitung, kayak kapas ditimbang, orang banyak dia keluar. Ya. Tidak ada yang berkesan di timbangan raja. Yang membuat berat itu timbangan baik kebaikannya, amal kebaikan apa? Tangisan air mata ibu ini tadi. Kenapa? Karena ini dia waktu bersedekah ikhlas. Dalam keadaan susah dia sedekahnya senangnya ibu itu dengan keikhlasan yang diberikan oleh si Ahmad saat orang ini butuh dan laparan, dia menangis bahagia dan air mata itu diambil sama Allah, disimpan untuk memberatkan dia. Terbangun dia kaki. Menangis dia sejadi-jadinya, ya, menyesali semua kebaikan yang pernah dilakukannya. Gambarannya akhirat. Bayangin, siapa yang sanggup 1 dinar itu kalau kita rupiahkan, 1 dinar itu kurang lebih 7 gram lah sekarang ini estimasinya. 7 gram emas murni
Berapa Dani harganya kalau 7 gram emas murni? Ikut harga sekarang dah. 1 gram berapa sekarang? Kalikan 7. 1 dinar 5 juta kali 1000. 5.700.000 ya. Kalikan 1000. Berapa? 570 juta. Betul. 570 juta. Sedekah setiap hari setengah M. Sopo? Adakah? Hah? Siapa yang pernah dapatkan informasi tiap hari sedekah setengah miliar? Ya. Bayangkan berapa banyak dia punya harta kalau per hari dia sedekah ya, 1,5 miliar. Belum bantuan yang lain, belum kebaikan yang lain. Tapi subhanallah, ketika hatinya terlintas dikit aja, subhanallah. Ya. Amal kebaikanku ini, masya Allah, ya, bisa membuat Allah cinta kepadaku. Itu aja dia cuma ngomong di hatinya, bangga. Dia membanggakan kebaikannya. Nah, apa namanya ini? Ujub, ya, bangga diri. Ya. Yang tadi sedekah sama orang yang kebutuhan, kelaparan, si ibu sama si anak yang lapar roti sama manisan ini, itu ikhlas. Ikhlas, betul-betul ikhlas di mata Allah. Allah lihat keikhlasan di situ ada. Dan air mata si ibu menjadi penyelamatnya. Bukan yang disedekahkannya, bukan. Ya. Makanya ada gambaran dunia, ya, tapi di mata Allah menjadi nilai akhir. Dengan sebab apa? Banyak dan baiknya niat yang tertanam dan keikhlasan di dalam niatnya. Ada gambaran kata Rasul akhirat, tapi di mata Allah tidak ada arti sama sekali. Itu cuma gambaran dunia yang dia kerjakan, walaupun bentuk ibadah amalannya akhirat. Karena sebab apa? Karena niatnya tidak betul dan tidak adanya landasi keikhlasan dari amal akhirat. Nah, begitulah juga kita dalam semua bentuk kebaikan, ya, tanamkan niat yang baik, ikhlaskan karena Allah. Kalau sudah berniat baik, jangan bohongi niat kita, ya. Di situ apa namanya, kita berperan, nafsu kita berperan sama hati kita, sama iman kita.